Helikopter misterius mendarat di atap bank. Jarum jam baru saja menunjukkan pukul 5:15 pagi di Fastberga, sebuah kawasan industri yang biasanya tenang di pinggiran Stockholm, Swedia. Tanggal menunjukkan 23 September tahun 2009. Udara pagi itu sangat dingin, diselimuti kabut tipis musim gugur yang menusuk tulang. Di bawah sana, di dalam sebuah gedung beton kelabu tanpa jendela yang mencolok, aktivitas sedang sibuk-sibuknya. Ini bukan sembarang bank biasa. Gedung ini adalah depot penyimpanan uang tunai raksasa milik G4S, perusahaan jasa keamanan terbesar di dunia. Di dalam brankas dan ruang sortirnya, bertumpuk-tumpuk uang kertas kronor Swedia senilai ratusan juta dolar sedang dihitung, dipilah, dan dipersiapkan untuk didistribusikan ke seluruh mesin ATM di seantero negeri. Para pekerja mengira hari itu akan berjalan seperti biasa, membosankan dan penuh dengan rutinitas menghitung angka. Namun, suara dengung aneh yang semakin keras di atas kepala mereka seketika memecah kesunyian fajar. Baling-baling helikopter Bell 206 Jet Ranger curian itu berputar kencang, menciptakan pusaran angin kencang yang menghempas debu di atap gedung G4S. Helikopter itu bukanlah milik kepolisian atau militer. Itu adalah helikopter sipil yang dicuri beberapa jam sebelumnya dari sebuah sekolah penerbangan di utara Stockholm. Begitu roda helikopter menyentuh permukaan beton atap, pintu kabin terbuka dengan cepat. 3 orang pria bertopeng dengan pakaian taktis serba hitam melompat keluar. Mereka bergerak dengan efisiensi yang sangat menakutkan, seperti pasukan komando militer yang sedang melakukan operasi infiltrasi di wilayah musuh. Mereka tidak membawa senjata ringan biasa, melainkan peralatan khusus yang sangat spesifik palu godam raksasa, gergaji pemotong baja, tangga tali, dan yang paling mematikan, bahan peledak terarah. Alarm keamanan di dalam gedung langsung berbunyi keras, memekakan telinga. Ruang kendali darurat kepolisian Stockholm seketika menyala merah. Laporan masuk bahwa depot uang terbesar mereka sedang diserang dari atas langit. Respons cepat kepolisian Swedia yang biasanya tan celah langsung diaktifkan. Puluhan mobil patroli polisi dengan siren yang meraung-raung langsung melesat membelah jalanan Stockholm yang masih sepi. Namun, para perampok ini bukan amatir yang bertindak tanpa perhitungan. Mereka telah merancang sebuah rencana pertahanan perimeter yang sangat luar biasa jenius, yang belum pernah dipikirkan oleh penjahat manapun di dunia sebelumnya. Ketika mobil-mobil polisi pertama mulai mendekati kawasan industri Fastberga, ban-ban mereka tiba-tiba meledak secara bersamaan. Suara letusan ban terdengar bersahutan di tengah jalanan yang gelap. Para perampok telah menyebarkan ribuan ranjau paku khusus berbentuk bintang yang dikenal sebagai caltrops di seluruh rute akses utama menuju depot G4S. Paku-paku baja ini dirancang khusus untuk selalu berdiri tegak di atas aspal, siap merobek ban kendaraan apapun yang melintasinya. Mobil-mobil polisi kehilangan kendali, saling bertabrakan, dan akhirnya berhenti tanpa daya di pinggir jalan. Jalur darat menuju lokasi perampokan lumpuh total dalam sekejap. Lalu, bagaimana dengan kekuatan udara? Kepolisian Swedia memiliki armada helikopter patroli canggih yang bermarkas di pangkalan udara Meeting, hanya beberapa menit penerbangan dari lokasi kejadian. Begitu menerima panggilan darurat, para pilot polisi berlari kencang menuju helikopter mereka untuk melakukan pengejaran udara. Namun, sesampainya di hanggar, langkah mereka terhenti seketika oleh pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tergantung di gerbang hanggar utama adalah sebuah kotak hitam misterius dengan kabel-kabel yang mencuat kasar, dan di atasnya tertulis kata yang sangat jelas BOMB. Para pilot tidak berani mengambil risiko. Protokol keselamatan melarang keras mereka menyalakan mesin atau mendekati area tersebut sebelum tim penjinak bom tiba dan melakukan sterilisasi. Dengan trik psikologis yang sangat sederhana namun mematikan ini, seluruh kekuatan udara kepolisian Swedia berhasil dilumpuhkan tanpa perlu melepaskan satu butir peluru pun.
Bom itu kemudian diketahui hanyalah sebuah replika palsu yang tidak berbahaya, namun dampaknya sangat nyata polisi tidak bisa terbang. Kembali ke atap depot Jeep 4S, para perampok bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka menghampiri sebuah jendela kaca tebal di atap yang dirancang sebagai pencahayaan ruangan di bawahnya. Kaca ini bukan kaca biasa, ini adalah kaca anti peluru berlapis ganda yang sangat tebal. Ketika hantaman palu godam raksasa mereka gagal memecahkannya, mereka tidak panik. Salah satu perampok dengan tenang menempelkan bahan peledak terarah di sepanjang bingkai baja jendela tersebut. Mereka mundur beberapa langkah. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang atap beton, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh struktur gedung. Kaca tebal itu hancur berkeping-keping, menyisakan sebuah lubang besar yang menganga langsung menuju ruang utama sortir uang di lantai bawah. Di dalam gedung, kepanikan luar biasa pecah. Sekitar 20 karyawan Jeep 4S yang sedang bekerja langsung berlarian menyelamatkan diri. Mereka mengikuti protokol darurat dengan mengunci diri di dalam ruang perlindungan baja yang sangat kuat di bagian dalam gedung. Dari dalam ruangan aman tersebut, mereka hanya bisa menatap monitor CCTV dengan perasaan ngeri yang luar biasa. Mereka melihat tali tambang tebal dilemparkan melalui lubang atap yang hancur. Dua perampok meluncur turun dengan sangat cepat, mendarat dengan mulus di lantai ruang sortir uang. Para perampok ini tahu persis tata letak bagian dalam gedung, seolah-olah mereka memiliki cek